Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa la tufsidu fil ardi ba'da islahiha wad'uuhu khawfan wa tama'an inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin. Shadaqallahul adzim. Surah Al-A'raf ayat 56. Dan jangan kamu berbuat kerusakan di bumi ini setelah Allah menciptakannya dengan baik. Berdoalah kepada Allah dengan rasa takut dan harap. Sesungguhnya rahmat Allah itu sangat dekat terhadap orang-orang yang berbuat kebaikan. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Kaum muslimin dan muslimat jamaah yang dimuliakan Allah, salah satu prinsip yang kita yakini dalam kehidupan kita ini, khususnya dalam agama kita, bahwa manusia pada dasarnya diciptakan sebagai makhluk yang baik, dan karena dia baik, dia juga suka dengan hal-hal yang baik. Manusia senang melakukan kebaikan. Kebaikan atau yang baik itu kalau dilihat secara akidah, bahwa yang baik itu sesuatu yang sesuai dengan kontraknya. Kontrak kita ini makhluk beribadah. Jadi beribadah itu baik bagi manusia. Yang kedua, dari segi bentuk pekerjaannya. Di dalam Al-Quran itu yang disebut dengan amal soleh. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim tsumma radadnahu asfala safilin illa allazina amanu wa 'amilus shalihat. Jadi bentuk manusia itu baik kalau dia berbuat selalu mendatangkan kebaikan. Tetapi Bapak-Bapak Ibu, dalam kenyataannya tidak sedikit manusia berbuat kerusakan. Kerusakan yang dilakukan manusia bisa dilihat dalam dua bentuk. Ada kerusakan pada sesuatu yang tampak dalam kehidupan kita, awalnya baik lalu kemudian dirusak. Seperti penebangan hutan, membakar hutan, itu kerusakan. Dan itu tampak. Kalau di laut, orang biasanya ngambil ikan dengan jaring, lalu ada yang pakai bom, itu merusak. Dan Allah sudah tegaskan zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Kerusakan itu nyata di bumi disebabkan oleh perbuatan manusia, baik di darat maupun di laut. Tetapi Bapak Ibu, ada kerusakan yang amat dahsyat, dan kerusakan itu tidak bisa kita lihat bentuknya. Apa itu? Perbuatan merusak nilai. Nilai itu tidak tampak, tapi dia penting dalam kehidupan kita. Apa merusak nilai itu? Sesuatu yang sudah dikatakan oleh Allah baik, tapi kemudian dilanggar.
Misalnya, kalau kita dalam berdagang, misalnya wa auful kaila wal mizan, sempurnakan timbanganmu kata Allah. Lalu ada orang yang tidak menyempurnakan timbangannya. Ini orang sudah melakukan kerusakan. Yang dirusak itu adalah nilai. Kalau nilai yang inilah yang berdasar. Nilai itulah akhirnya kemudian dicontoh oleh orang lain dan orang lain melakukannya. Artinya ada penurunan nilai yang tidak baik. Kalau kita contohkan orang korupsi, korupsi itu merusak nilai. Orang kemudian mencontoh lalu mempraktekkan korupsi itu, dia sudah melakukan kerusakan di bumi. Yang dirusaknya bukan bentuk tapi nilai. Orang berikutnya akan melakukan itu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kenapa orang berbuat kerusakan? Ada satu pandangan yang mengatakan bahwa orang akan melakukan kebaikan kalau dia merasa diawasi. Misalnya orang punya toko, lalu yang punya toko itu ada karyawan, yang punya toko itu ada di toko itu, karyawan merasa dia dilihat oleh pemiliknya, dia pasti akan melakukan yang terbaik. Kenapa? Karena merasa diawasi oleh yang bersama. Begitu juga di kantor, seorang karyawan dia akan melakukan yang baik karena dia merasa diawasi oleh atasannya. Tapi kalau seandainya kesadaran merasa diawasi itu dilekatkan kepada manusia, maka ketika dia tidak merasa dilihat oleh pengawasinya, dia akan melakukan perbuatan yang merusak. Karena itu di dalam beragama ada hadis Rasulullah. Rasul ketika menjelaskan apa itu iman, apa itu Islam, apa itu ihsan. Tiga ini adalah sistem beragama dalam Islam. Yang puncak itu adalah ihsan. Ihsan itu adalah perilaku kesadaran batin yang